Saviturvarenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini tepat pada tanggal 1 Februari di tahun 2023, kami akan kembali menemani Anda dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami sampaikan adalah Trikaya Parisuda di zaman Kali Yuga. Untuk menyampaikan tema tersebut, hadir di studio bersama kami salah seorang guru agama Hindu. Beliau adalah Bapak Tua Malam Meliala SPDH. Selamat sore Pak Tua Swastiastu. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Sehat. Sudah lama kita tidak bersua dan sekali bersua langsung di studio TVRI ini hari. Ya. Pemirsa, pada sore hari ini juga kami membawa siswa-siswi SMP Swasta Raksana Medan yang nantinya akan mengisi pada lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore Swastiastu. Iya, pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Perlu kami sampaikan, acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Trikaya Parisuda berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari 3 unsur kata. Tri, kaya, dan parisuda. Ketiga kata ini bila diartikan menjadi 3 perbuatan yang disucikan, yang terdiri dari berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, berbuat yang baik dan benar. Ketiga perbuatan ini menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila seseorang berpikir yang baik dan benar, secara otomatis orang tersebut akan berkata yang baik dan benar, tentunya akan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Lantas, apakah dari ketiga bagian ini memiliki satu hal yang harus sangat dilakukan? Apakah ketiga bagian ini tetap harus dilakukan oleh seseorang yang beragama Hindu? Dan di manakah penempatan Trikaya Parisuda harus kita terapkan? Dan apakah tujuan akhir umat Hindu, moksa, terkait dengan Trikaya Parisuda? Masih banyak rentetan pertanyaan yang ingin kami tujukan kepada narasumber kita. Dan pemirsa, marilah bersama-sama kita mendengarkan jawaban-jawaban ini dari narasumber kita, Bapak Tua Malam Meliala SPDH. Ini Pak Tua, nama Bapak saya sedikit salah ini. Tua Malam Meliala, Meliala ini marga ya? Iya Bu. Marga di suku kebetulan kita saya Karo ya? itu suku Karo. Iya, jadi Meliala ini marga ya? Ya. Jadi saya panggilnya Pak Tua aja. Tua saja. Oke. Ini berbicara tentang Trikaya Parisuda di zaman Kali Yuga. Nah, tadi sedikit mungkin di awal saya sudah menjelaskan apa itu Trikaya Parisuda. Tapi boleh pada kesempatan ini mungkin Bapak lebih menjelaskan secara lebih meluas mungkin apa itu Trikaya Parisuda. Silakan Pak Tua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra yang sudah memberikan pertanyaan tersebut. Ya, baik para pemirsa yang hadir di studio maupun juga pemirsa yang hadir di rumah ya melihat acara ini dari rumah terkait dengan pertanyaan dari Ibu Citra tadi, apa sih itu Trikaya Parisuda? Ya. Nah, Trikaya Parisuda itu merupakan salah satu bagian dari etika Hindu.
Nah, di mana kita ketahui bahwa kerangka dasar agama Hindu itu ada 3. Oke. Ya, pertama itu adalah tatwa, kedua adalah susila, dan ketiga adalah upacara. Oke. Nah, terkait dengan Trikaya Parisuda ini adalah penerapan dari ajaran susila. Nah, Berarti dari bagian etikanya. Iya, bagian dari susila etikanya. Iya. Nah, jadi Trikaya Parisuda ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal adalah 3 perilaku yang harus disucikan. Iya. Nah, 3 perilaku yang harus disucikan. Nah, ini apa saja? Yang pertama itu adalah manacika. Manacika itu artinya mana? Pikiran. Benar. Nah, pikiran yang suci seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Ibu Sita sampaikan tadi. Pikirannya suci secara otomatis akan berdampak kepada semua hal di dalam tubuh kita ini. Nah, akan berdampak kepada semua hal di dalam tubuh kita ini. Oleh karena itu pikiran itu memang menjadi poin penting. Nah, pikiran itu adanya di kepala, ya, otak kita. Nah, kalau otak kita berpikir Yang positif, maka positiflah yang akan kita kerjakan. Iya. Selanjutnya setelah manacika, wacika, ucapan. Nah, ini ucapan ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan seperti pisau bermata 2. Ucapan. Iya. Nah, kenapa saya katakan pisau ini seperti pisau bermata 2? Karena ucapan ini ketika kita keluarkan, ini tidak bisa lagi kita tarik. Nah, omongan yang sudah kita ucapkan hendaknya kita telaah dulu. Maka ada bahasa mulutmu harimau. Iya, betul itu Ibu. Mulutmu harimaumu. Iya. Nah, dengan mulutmu bisa menyakiti seseorang. Namun dengan mulutmu bisa memberikan rasa senang kepada seseorang. Iya. Benar. Misalnya kita menjumpai orang, kita bilang selamat pagi. Pasti mereka mengucapkan selamat pagi. Iya. Om Swastiastu. Maka mereka mengatakan Om Swastiastu. Iya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita yang buruk kita katakan, pasti mereka merasa kesal, marah. Bahkan mungkin bisa kita balasannya mungkin lebih buruk lagi. Kita dihakimi oleh dia. Benar. Itu masih di dunia. Belum lagi kita berbicara masalah ketuhanan di akhirat. Ini baru 2, Pak. Baru 2. Oke. Selanjutnya adalah kaika, perbuatan. Nah, perbuatan ini identik dengan apa yang kita lakukan. Kaika parisuda, perbuatan. Nah, perbuatan ini adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan tadi. Benar. Kalau kita memang ingin berbuat yang baik, maka pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Contoh seperti kita saat ini, ya, kita saat ini sedang mendengarkan tentang ajaran agama Hindu. Ini adalah perbuatan yang baik nih. Kita menyampaikan ajaran agama Hindu. Dan mereka yang mendengar, oh ternyata pikiran ini berdampak kepada apa yang saya ucapkan, berdampak kepada apa yang akan saya lakukan. Iya. Maka secara otomatis kalau mereka sadar, mereka harus berpikir jernih dulu sebelum melakukan apa yang mereka harus lakukan. Iya. Ini sudah luar biasa sekali Pak Tua. Ini masih satu pertanyaan ya. Saya minta untuk dijelaskan tentang apa itu Trikaya Parisuda. Bapak sudah menjelaskan itu sumbernya dari Tri Kerangka Dasar, lantas bagian-bagiannya, dan sudah langsung kepada penjelasan dari ketiga bagian tersebut. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya Pak Tua. Ini kita tetap berbicara tentang Trikaya Parisuda. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada 3 ya, ada 3 bagian. Nah, bagian manakah dari Trikaya Parisuda ini yang perlu kita kendalikan sehingga bisa menjaga kesucian diri kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Citra. Ya, terkait dengan bagian mana di dalam Trikaya Parisuda ini yang harus kita sucikan. Sebenarnya semua bagian ini wajib suci. Karena Trikaya Parisuda itu sendiri adalah 3 perbuatan yang harus disucikan. Namun, ya kan, ketiga bagian ini kan ada artinya pusatnya. Pusatnya itu di mana? Di mana? Benar. Di pikiran.
Nah, jadi manacika itu adalah bagian paling penting, bagian paling pokok yang harus kita sucikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika pikiran itu suci, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketika pikiran itu suci, maka secara otomatis, ya kan, apa yang keluar dari mulut kita, itu pasti suci. Apa yang akan kita lakukan, itu pasti suci. Oke. Jadi pikiran itu adalah bagian paling penting untuk kita kuasai dulu. Ketika kita menguasai pikiran itu, secara otomatis kita bisa mengendalikan semua yang akan kita lakukan. Mungkin begitu Ibu Citra. Oke, ini luar biasa Pak Tua, tapi saya perhatikan anak-anak kita di studio sudah siap-siap ini untuk menyanyikan lagu Bhajan. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan ini kembali, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah Bhajan dengan judul Hari Haraum yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMP Raksana Medan. Selamat menyaksikan. Hari Hara Om Siwa
Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Tua menunggu telepon masuk dan tadi kita sudah sama-sama ya menyaksikan Bhajan Hari Hara Om yang dibawakan oleh anak-anak kita dari SMP Raksana Medan. Nah, ini terkait dengan Trikaya Parisuda dan kebetulan juga ada siswa di studio bersama kita. Kami ingin bertanya ini Pak Tua, mengapa ajaran Trikaya Parisuda ini sangat penting dilakukan oleh setiap manusia di zaman Kali Yuga ini? Kalau kita boleh jujur, ini ajaran yang sederhana ya. Berpikir, berkata, berbuat, itu kan seolah-olah gampang biasa itu dilakukan. biasa gitu. Tapi kalau kita boleh jujur, untuk berkata yang jujur saja, ini sebenarnya sedikit sulit. Ya, betul-betul. Iya, ajarannya mudah mungkin, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini sedikit lebih sulit begitu. Nah, kami ingin bertanya kepada Pak Tua, mengapa ini perlu diterapkan di zaman Kali Yuga ini? Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Ya, di sini ya kebetulan memang ada adik-adik kita, ya ada yang masih pelajar ya. Iya. Nah, yang masih pelajar SMP. Ya, memang saya ingin katakan ajaran Trikaya Parisuda ini merupakan bagian penting yang harus memang kita terapkan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, ya sekarang ini sudah masuk ke zaman yang namanya zaman Kali Yuga. Oke. Nah, zaman Kali Yuga, di mana zaman Kali Yuga ini kan memang susah untuk mengontrol semua hal. Benar. Kenapa? Nah, karena tingkat dharma atau kebenaran di dalam diri setiap makhluk itu, terutama manusia, itu pada titik terendah. Benar. Nah, oleh karena itu ajaran Trikaya Parisuda ini memang penting untuk kita terapkan dan kita latih. Nah, memang seperti yang kita katakan tadi, berkata jujur itu sulit. Nah, berkata jujur itu sulit. Nah, tapi itulah tuntutan nilai-nilai agama. Nah, kalau tidak kita upayakan, maka secara otomatis kita akan mengulangi kebohongan-kebohongan lagi. Berarti kebohongan satu akan menambah kebohongan Iya. yang lainnya. Jika kita membiasakannya. Iya. Tapi memang ya kan tidak langsung memang bisa berkata jujur itu. Iya. Harus ada upaya dan usaha. Dari mana upaya dan usaha itu kita bisa munculkan? Yang pertama tadi mengendalikan pikiran itu. Karena apapun yang kita hadapi ya kan di dunia ini, ya kan seperti adik-adik ini misalnya kan ada PR yang diberikan oleh gurunya. Iya. Di sekolah, ditanya di sekolah, kenapa kamu belum selesai PR-nya? Beribu alasan. Benar. Ya, mulai dari Mati lampu. mati lampu, bisa Sakit. sakit, Iya. atau menjenguk orang yang sakit, Iya. menjaga adik, Iya. kan beragam sekali ini. Benar. Artinya jawaban-jawaban yang muncul. Nah, padahal sebenarnya intinya sekali karena malas mungkin. Iya. Malas pertama, kedua menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan. Iya, menunda-nunda pekerjaan. Akibat dari malas dan menunda-nunda pekerjaan ini. Jadi pekerjaan itu tidak selesai. Tidak selesai. Maka timbullah upaya bagaimana supaya tidak Berbohong. dimarahi. Iya. Ya berbohong. Berbohong. Bilanglah, oh kemarin jaga adik, kemarin banyak tugas dari rumah, atau capek. Itu kan alasan-alasan yang dibuat-buat. Oleh karena itu, ya memang ya kan yang namanya menerapkan ajaran Trikaya Parisuda ini sulit. Iya. Tapi kalau kita berupaya, tidak Pasti ada yang bisa. sulit. Iya, tidak ada yang sulit. Pikiran dulu. Kita ini sebagai seorang pelajar misalnya kan. Oh, saya seorang pelajar nih. Cita-cita saya apa? Oh, cita-cita saya mau menjadi misalnya dokter. Ya secara otomatis untuk menjadi dokter, maka kita harus belajar. Menjadi siswa yang pintar, rajin.
Tekun. Kalau misalnya itu bisa kita milikin, itu bisa kita ciptakan di dalam diri kita, dengan mindset tadi, pikiran memang, oh aku cita-citaku ini nih. Iya. Ya udah pasti kita berusaha. Tapi enggak, kebanyakan selama ini kan kita lihat, ya kan, anak-anak ini mengikut-ngikut. Orang datang ke sekolah, kita datang ke sekolah, duduk, baru udah duduk, pulang. Tanpa memahami apa yang kita pelajarin. Itulah sering fenomenanya. Makanya perlu saya katakan, ajaran Trikaya Parisudha ini penting dalam kaitannya, ya kan, untuk diri kita ini sekarang sebagai bekal. Iya. Sebagai bekal ini. Dengan ajaran Trikaya Parisudha ini, generasi-generasi muda ini akan menjadi generasi yang bertanggung jawab dan beretika yang baik. Benar. Ketika mereka beretika yang baik, secara umum, ya kan, mereka akan memberikan dampak kepada minimal keluarganya. Minimal keluarganya. Keluarganya akan merasa, oh ada anak kebanggaan, ada anak suputra kalau kita di Hindu. Asal jangan jadi kuputra. Iya. Kalau kuputra bahaya nih, orang tuanya Itu. bisa tak bahagia. Oke. Silakan lanjut Bapak. Ya, jadi untuk menciptakan anak suputra itu, ya memang ajaran-ajaran Trikaya Parisudha ini. Iya. Dengan demikian, maka ya anak ini tadi misalnya disayang oleh keluarga, disayang oleh ibu dan bapak guru di sekolah, menjadi panutan. Oke. Kalau misalnya dia punya adik, menjadi panutan dari adik-adiknya. Kalau punya teman, menjadi teman yang baik. Banyak temannya, tapi kalau misalnya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya adalah bertolak belakang dengan ajaran Trikaya Parisudha ini, ini bahaya. Benar. Ya kan, sedikit-sedikit lihat orang, ucapan yang muncul itu misalnya ucapan kotor misalnya, apa orang nggak kesal? Benar. Tindakan-tindakannya itu sedikit-sedikit, misalnya tindakan yang melenceng dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran. Ada temannya yang lewat dijegel, jatuh. Bisa saja melapor dia kepada orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Ya secara otomatis orang tua akan datang kepada si anak. Bisalah jumpa orang tua dengan orang tua. Iya. Akan menjadi lebih Iya, panjang. lebih panjang lagi. Nah, kami ingin bertanya Pak, ini kita berbicara tadi sudah bagaimana ya penerapan Trikaya Parisudha di zaman Kaliyuga. Nah, apa sih yang mempengaruhi manusia itu berbuat buruk di zaman Kaliyuga ini? Iya, baik. Itu pertanyaan yang bagus itu. Ya, apa sih yang mempengaruhi manusia berbuat buruk di zaman Kaliyuga ini? Seperti yang kita ketahuin, ya, kalau kita di dalam agama Hindu itu, kita lahir ke dunia ini memiliki 3 sifat. Oke. Satwam, rajas, tamas. Iya, benar. Satwam itu adalah sifat ketuhanan. Oke. Jadi seburuk-buruknya manusia, dia pasti memiliki rasa cinta. Mungkin, ya kan, rasa cintanya di sini kepada sesuatu hal. Misalnya untuk Bukan kepada Tuhan. Untuk kepentingan pribadi misalnya. Oke. Ya kan? Ada juga yang memang rasa cintanya di sini adalah kepada Tuhan. Oke. Ini berarti apa? Berarti satwam yang dia miliki ini dominan. Ya. Atau satwam inilah yang memang dirinya gitu loh. Sifat dirinya itu ya satwam. Ada juga yang memang satwam ini ada di dalam dirinya tapi minim. Kalau udah katanya minim kan berarti paling sedikit ini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap satwam rajas, rasaksa. Sifat rasaksa ini, kalau kita perhatikan ini memang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, artinya rasaksa ini ya ingin marah, ingin kegaduhan, ingin sesuatu yang lebih, ingin menguasai. Ini adalah sifat-sifat yang kalau kita tidak bisa kontrol, ini sifat yang buruk. Ini bisa membuat jati diri kita ini menjadi jati diri bisa dikatakan ya seperti ibarat kata binatang buas. Rasaksa, rajas tuh mirip seperti sifat rasaksa. Oke. Artinya mau menerkam
mau mengambil milik yang bukan miliknya. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa dikontrol atau mereka memang mampu mengendalikannya, maka ini akan bisa menjadi power, kekuatan. Nah, yang buat dia itu, ya kan, yang membuat dia itu menjadi apa namanya ya, menjadi pemimpin. Nah, menjadi pemimpin. Karena memang kalau misalnya dia berkeinginan menjadi seorang pemimpin seperti adik-adik tadi, ya kan kita katakan seperti adik-adik tadi. Misalnya dia mau jadi pemimpin, dia memang harus memiliki sifat berani. Berani itu dari mana? Ya jadi rajas. Berani mengatakan kebenaran. Berani berdiri di atas, ya kan, kebenaran. Jangan lain. Atau berani menghujat orang lain tanpa fakta. Ini salah ini. Tanpa data, ya kan, menyebar berita bohong, berani menyebar berita bohong, ini bahaya lagi. Inilah yang memang sering terjadi, apalagi di zaman Kali Yuga saat ini. Nah, selanjutnya, yang ketiga mungkin Pak. Selanjutnya setiap rajas tamas, tamak. Ini adalah sifat pemalas, sifat pemalas. Nah, yang tadi yang suka tidur. Ya, suka tidur. Pokoknya asal ada kerjaan ya hampir mirip-mirip seperti orang tadi. Kenapa anak sekarang suka bohong misalnya? Ya itu tadi, malas dia. Dari malas itu ya pasti suka bohong lah. Makan berlebihan. Iya. Kewajiban banyak, ya kan? Kewajiban yang perlu dikerjakan itu banyak atau tanggung jawab itu banyak. Karena dia malas, ya udah. Solusinya apa? Supaya nggak menyelesaikan tanggung jawab itu, atau ketika dihukum akibat dari tanggung jawab itu, ya udah berbohong. Nah, ya dari sifat yang kita sebutkan tadi, ya Satwam, Rajas, Tamas, ya kan, itu 3 sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, sekarang ada 6 musuh. 6 musuh yang ada di dalam diri kita ini. Berarti Satripu ini. Iya, yang disebut sebagai Satripu. Nah, Satripu inilah yang tidak bisa kita kendalikan kalau kita, ya kan, tidak berupaya. Nah, ini yang mempengaruhi kita di zaman Kali Yuga sehingga kita berbuat tidak sesuai dengan Trikaya Parisuda. Sifat Satripu inilah yang mempengaruhi kita. Kama. Kama itu apa? Keinginan. Keinginan yang tidak terpenuhi, maka manusia menjadi brutal. Tapi ketika dia bisa mengontrol dirinya, keinginannya, kalau memang sadar dia, saya memang tidak bisa mencapai keinginan ini karena kemampuan saya yang terbatas. Dia sadar diri, maka secara otomatis dia akan membenahi dirinya dulu. Tapi kalau keinginannya positif ini, contoh Pak Tua misalnya, dia berkeinginan untuk bagaimana mengkidungkan bhajan, dia berkeinginan bagaimana membaca sloka dengan baik. Nah, ini keinginan-keinginan yang positif ya. Iya, betul. Ini boleh ya, ini boleh dikembangkan. Tapi keinginan yang bersifat negatif, ini boleh dalam artian tidak dilaksanakan atau dikendalikan seperti itu. Silahkan mungkin dilanjut Pak Tua. Iya, terkait dengan keinginan ini memang seperti yang kita ketahui, kalau keinginannya menjerumus kepada hal-hal yang positif, ini memang sangat penting untuk selalu dikembangbiakkan. Artinya diperbanyak. Ditingkatkan. Kalau memang keinginan ini dalam tanda kutip adalah keinginan yang bersifat positif. Tapi kalau sebaliknya, ini yang harus dikendalikan. Keinginan positif apa Pak contohnya? Kalau misalnya kita seorang siswa, keinginan positif adalah bentuknya belajar. Karena memang tugas dari seorang siswa itu belajar. Kalau kita sebagai orang tua misalnya, keinginan positifnya apa? Yang memperbaiki kehidupan keluarga kita. Memberikan makan keluarga kita secukupnya. Begitu juga memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Itu keinginannya. Jangan malah keinginannya ya main judi, mabuk-mabukan, ya kan, mencari sesuatu yang buruk, membuat keluarga kita retak. Itu jangan. Itu adalah keinginan-keinginan yang negatif. Pak Tua, ini kan masih ada beberapa yang bagian daripada Satripu. Tapi saya perhatikan adik-adik yang ada di studio ini sudah siap-siap lagi ini untuk menyanyikan sebuah bhajan. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan
dengan judul Singgara Wel Muruga yang akan dibawakan oleh Silpani dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Singgara wel muruga, wel wel, jai mal maruga, wel wel. Singgara wel muruga, wel wel, jai mal maruga, wel wel. Sarawana bawaku ga guru warasan muga wom siwa guru nada wewe. Sarawana bawaku ga guru warasan muga wom siwa guru nada wewe. Palenigiri saparti purisa Baktar Jayawasa wel wel. Palenigiri saparti purisa Baktar Jayawasa wel wel. Siwa Sakti Taniya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa wel wel. Siwa Sakti Taniya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa wel wel. Singgara wel muruga, wel wel, jai mal maruga, wel wel. Sarawana bawaku ga guru warasan muga wom siwa guru nada wel wel. Palenigiri saparti purisa Baktar Jayawasa wel wel. Siwa Sakti Taniya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa wel wel. Siwa Sakti Taniya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa wel wel. Singgara wel muruga, wel wel, jai mal maruga, wel wel. Pemirsa, kembali kami menyampaikan bahwa pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif.
Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Tua, tadi kita sudah menyaksikan Bajen kembali, ya, Singgarewil Muruga itu. Kebetulan ini berkaitan nanti dengan di tanggal 5 kita akan melaksanakan Taipusam. Oh iya. Ada Taipusam, ada di beberapa kuil yang melaksanakan, dan PHDI Kota Medan juga melaksanakan Taipusam tersebut. Ini Pak Tua, tadi Bapak ada menjelaskan tentang Satripu, Iya, betul. tapi masih satu bagian, satu yaitu bagian. Kama. Kama. Ya, masih ada 5 lagi Iya, ini. betul. Kami persilahkan Pak Tua. Ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang disebut dengan Satripu. Bagian pertama adalah Kama, itu kita sudah jelaskan tadi. Oke, Selanjutnya adalah Loba. oke, Loba adalah bagian kedua yang merupakan musuh di dalam diri manusia. Loba ini apa? Loba ini adalah ketamakan. Ketamakan merupakan musuh yang sangat sulit. Ini sangat sulit untuk dikendalikan kalau misalnya pikiran tadi tidak suci. Ya, loba adalah musuh. Ketamakan, ketamakan kerakusan. Rakus akan apa? Ya, misalnya kalau misalnya kita perhatikan kebanyakan kalau sekarang ini rakus akan harta. Ini yang sering kita temukan, Oke. rakus akan harta. Padahal sebenarnya kalau kita telaah, kalau harta ini kita peroleh dengan jalan yang tidak benar, oke, ini akan berakibat fatal. Kelahiran kita ke dunia ini akan sia-sia ini. Kelahiran kita ke dunia ini akan sia-sia karena memang ya secara apa? Kelahiran kita ke dunia ini sebenarnya tujuannya adalah satu, meningkatkan kualitas hidup. benar. Meningkatkan kualitas hidup dalam artian adalah meningkatkan serada dan bakti. Maka dikatakan di dalam Sara Samucaya, lahir menjadi manusia sungguh-sungguh utama. Iya, Seperti itu betul. dia. Lahir sebagai manusia adalah sungguh-sungguh utama. Kenapa? Karena hanya manusialah yang bisa Benar. mencapai moksa, menuju kesempurnaan. Kalau manusia ini memahami tujuan dia hidup. Benar. Dikuasainya dirinya, dikuasai musuhnya yang ada di dalam dirinya. Karena memang musuh yang paling susah untuk dikendalikan itu adalah musuh yang ada di dalam diri. Oke. Seperti loba tadi, yaitu kerakusan. Dibuat segala cara, diupayakan segala cara. Padahal sudah tahu, ya kan, bahwa jalan yang baik pun kita lakukan. Jalan yang baik pun yang kita lakukan, ya kan, itu dampak dari itu pun belum tentu mampu menebus semua perbuatan buruk kita terdahulu. Benar. Apalagi jalan yang buruk. Ini kan berarti kan memperkeruh ini. Iya. Ibarat kata di dalam air, kita mau cari cincin, misalnya cincin. Kita gudek. Kita gubuk dia, tidak akan nampak itu. Tapi kalau misalnya kita sabar, ya kan, kita saring dia, maka itu akan kita lihat. Begitu juga lah kehidupan ini. Kalau kerakusan itu tidak bisa kita kendalikan, kita majukan terus, ya kan, tanpa kita kuasain, maka buruklah kehidupan kita. Itulah yang kedua. Nah, selanjutnya adalah kroda. Kroda, kemarahan. Ini memang sering sekali ya yang kita alami. Saya juga kadang-kadang suka marah. Benar. Tapi Tidak ya kan, berlebihan. itu tapi ada tujuannya. Iya. Itu karena saya kan sebagai seorang guru nih. Benar. Guru itu memang Harus sering marah. kita jumpain marah. Dan harus marah. Iya. Karena memang untuk menegakkan sebuah kebenaran di mata anak-anak. Benar. Karena kalau anak-anak kecil ini, kalau misalnya kita tidak marahin, dia merasa dirinya itu bebas. Kalau boleh jujur, ini juga bentuk kasih sayang guru Iya, ya betul. kepada siswanya. Marahnya guru itu adalah marah kasih sayang. Oke. Teguran yang disampaikan oleh guru itu adalah teguran kasih sayang. Karena secara logika nggak ada guru yang marah tanpa sebab, gitu loh.
Karena kalau marah dia tanpa sebab berarti ini bukan guru ini. Benar. Ini berarti orang yang profesinya aja guru tapi jiwanya bukan guru. Benar, benar. Tapi kalau jiwanya guru, dia akan marah itu dengan tujuan yang positif. Misalnya anaknya tidak mengerjakan PR, dia udah pasti marah. Kenapa? Karena PR itu adalah salah satu bagian untuk melatih anak itu bertanggung jawab. Oke. Mungkin ke bagian berikutnya Pak Tua. Oke, selanjutnya setelah tadi Marah, kroda, selanjutnya adalah moha. Oke. Moha itu adalah kebingungan. Nah, kebingungan di sini itu adalah merupakan musuh yang ada di dalam diri. Jadi di sini saya ingin katakan, ya kita sebagai manusia maunya janganlah sering bingung. Bingung ini sebenarnya dasarnya dari mana? Pikiran. Itu, ya kan? Dasarnya dari mana? Karena Kembali lagi ke ketidakmampuan, Trikaya Parisuda. karena ketidakmampuan kita, Iya, ya kan, menguasai pikiran kita, benar. mengendalikan apa yang ingin kita kerjakan. Oke. Jadi kita bingung. Apa ya ini yang aku lakukan ya? Apa ya yang perlu saya kerjakan ya? Jadi ini bingung. Nah, bingung. Jadi apapun tidak ada kita lakukan. Tapi coba misalnya kita hening sejenak. Kalau kita meditasi atau mengucapkan kata Om 3 kali untuk artinya untuk membuat ketenangan di dalam diri kita, bisa. Tapi enggak, ini semua pekerjaan itu artinya udah numpuk baru mau dikerjakan. Ya udah bingung lah. Tidak tahu mana yang harus Tidak tahu diselesaikan. mana kepala mana ekor lagi. Benar. Itu jadi kebingungan itu bisa dikendalikan kalau kita memang tenang, pikiran kita tenang. Ini Pak Tua, kebetulan saya lihat adik-adik kita yang ada di studio ini siap-siap ingin bertanya ini kepada narasumber. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Silahkan. Selamat sore Pak. Ya, boleh menghadap ya. Selamat sore Pak, Ya, nama sore. saya Silpani, saya siswi SMP dari SMP Raksana. Saya ingin bertanya pada Bapak, apakah melakukan kebohongan untuk kebaikan itu bersalah? Iya, baik. Nah, ini kebohongan untuk kebaikan. Untuk kebaikan, ya. Ya, boleh dikatakan ada sih ya dampak positifnya juga Ya. pada saat seseorang bohong ya kan. Silakan Pak Tua. Ya, baik. Kebohongan untuk kebaikan, ya. Sebenarnya begini dia. Yang namanya kebohongan itu dimanapun memang itu tidak baik. Tidak baik. Namun perlu kita pahamin bahwa tujuan itu merupakan hal yang paling penting. Oke. Tujuannya apa ini? Tujuannya apa? Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Kalau misalnya untuk kebaikan, sah-sah saja dilakukan. Iya. Sah-sah saja dilakukan. Namun, ya kan kalau untuk keburukan, maka itu sebaliknya tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kebohongan di sini bisa dilakukan, Pak, bisa. Untuk kebaikan. Iya. Kebaikan untuk kepentingan bersama lah. Benar, benar. Untuk kepentingan umum. Jangan nanti kebohongan yang kita lakukan ini ya malah merusak citra umum. Atau menambah kebohongan berikutnya. Menambah kekacauan. Iya. Menambah kekacauan. Ini sering sekali terjadi ini. Kebohongan demi kebaikan. Misalnya kalau misalnya kita perhatikan ya, kita perhatikan di kehidupan sehari-hari terkait dengan kebohongan demi kebaikan ini. Misalnya seorang anak ya, saya katakan seorang anak tahu dia orang tuanya misalnya miskin, ya kan? Orang tuanya miskin, namun dari sekolah sudah ada penyampaian, nak besok kita akan melakukan yang namanya rekreasi jalan-jalan. Tahu dia orang tuanya miskin, dia tutupin itu kepada orang tuanya. Supaya Orang tuanya tidak terasa beban. Oke. Itulah kebohongan di situ ya, tidak menyampaikan apa yang disampaikan gurunya tadi. Ini luar biasa ini Pak Tua. Artinya dia ikhlas dia. Oke. Ikhlas dia. Nah, itu bisa mungkin adik-adik kita ini coba pelajari. Oke, coba Bapak. terapkan. Iya. Kami perhatikan sudah ada lagi yang siap-siap ingin bertanya. Silakan. Selamat sore Pak. Iya. Sore. Nama saya Darmen, saya siswa dari Yayasan Pendidikan Raksana juga. Saya mau bertanya Pak, jika melakukan pembunuhan untuk kebaikan, apakah itu diperbolehkan atau tidak?
Iya. Ya, terima kasih. Silahkan dan boleh duduk kembali. Ya. Ini luar biasa, pembunuhan demi kebaikan, ini Kebaikan. boleh nggak? Ya. Silakan Pak Tua. Baik, ya di sini terkait dengan pembunuhan demi kebaikan. Nah, Iya. kita harus telah dulu nih apa yang kita bunuh, kan gitu. Karena Iya. memang Ini membunuh ayam juga iya, termasuk dong itu di dia, dalamnya. kan gitu. Apa yang kita bunuh dulu nih? Iya, Nah, karena kan kalau misalnya seperti halnya kegiatan suci, iya. kegiatan keagamaan, kalau Iya. kita di Hindu itu Atau memang mungkin untuk kadang dewa puja iya, ya. dewa puja. Hmm. Nah, dewa yatnya itu ya Iya. memang begitu. Nah, kadang-kadang ya memang mengorbankan binatang suci, tapi kita harus pahamin ya kan sebelum dia kita korbankan, Iya, dia itu kita sembayangkan dulu, kita Benar. doakan dulu. Benar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti di kehidupan selanjutnya benar, nah, dia akan terlahir lebih baik lagi. benar. Nah, kenapa kita yang melakukan itu, Pak? Ya karena memang kita adalah manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lain. Benar. Kitalah yang bisa meningkatkan kualitas makhluk hidup juga. Nah, dalam artian apa? Yaitu tadi mensucikan mereka. Nah, melalui apa? Melalui dewa yatnya. Mereka kita persembahkan. Oke. Nah, dengan begitu, ya secara otomatis, apakah kita terikat dengan dosa? Nah ini pertanyaannya lagi, apakah kita terikat dengan dosa ketika membunuh mereka? Tidak. Nah, kenapa? Karena tujuan kita tadi, tujuan kita adalah melaksanakan dewa yatnya, persembahan suci. Nah, jadi seseorang yang melaksanakan yatnya dengan tulus dan ikhlas, nah, dalam tanda kutip adalah memang itu memang untuk yatnya, pengorbanan suci, maka wajar dilakukan. Namun kalau pembunuhan yang dilakukan ya arogan, artinya pembunuhan itu tanpa dasar, tanpa sebab. Contoh sekarang ini kan lagi semaraknya ini penculikan anak. Iya, Nah, semarak lagi penculikan anak, anak dibunuh, diambil organ tubuh. Itu baik? Enggak baik. Nah, itu jelas enggak baik. Malah sekarang ini banyak di sekolah-sekolah, contoh di sekolah saya, Ibu. Nah, di sekolah saya itu kepala sekolah sudah mensosialisasikan kepada anak-anak. Tolong jangan keluar pagar sebelum dijemput oleh orang tua. Nah, ketika kalian dijemput oleh orang yang tidak kalian kenali, jangan mau. iya, Sampaikan kepada guru. Nah, itu adalah cara kita. Nah, karena memang ya membunuh artinya tanpa dasar, tanpa tujuan yang jelas, atau menyakiti, menyiksa itu dengan tujuan adalah untuk kepuasan sendiri, itu kan kepuasan sendiri itu. benar. Mencuri anak orang dijual. Itu kan wah luar biasa itu dampak perbuatan buruknya sangat luar biasa. Pak Tua, ini luar biasa, penjelasannya sudah cukup panjang dan lebar sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sudah dapat dipahami oleh anak-anak kita yang ada di studio dan sama-sama. pemirsa yang ada di rumah juga sudah memahaminya. Tapi karena waktu, Pak Iya, Tua, Bu. kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan kesimpulan. Silakan, Iya. Pak Tua. Baik, nah terima kasih sebelumnya ya terkait dengan ajaran Trikaya Parisuda ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Trikaya Parisuda itu adalah 3 perbuatan yang harus disucikan. Dan ini memang penting untuk dimiliki oleh setiap orang di dalam hidupnya. Nah, kenapa ini penting? Karena memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Memperbaiki karma wasana kita. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapai tujuan tertinggi. Tujuan kita lahir ke dunia ini. Yaitu moksartam jagat hita yacai dharma. Kebebasan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia hanya dapat diperoleh jika kita mampu melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda. Karena orang yang berpikir baik, berucap baik, berperilaku baik, maka secara otomatis ya kan, lingkungannya akan merasa damai, sejuk ketika dia ada di sana. Namun sebaliknya, jika mereka bertolak belakang dengan hal ini, maka lingkungannya akan merasa gaduh. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Tua, terima kasih sudah hadir di studio TVRI dan berbagi kepada kita pada hari ini dalam mimbar agama Hindu dengan materi Trikaya Parisuda di zaman Kali Yuga. Iya. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua.
Dari studio TVRI, kami beserta seluruh kerabat kerja TVRI mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.